Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa atamut taslim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahabatihi al-kiramil muntajabin wa ala man tabi'ahum bi ihsan ila qiyami yaumiddin amma ba'd. Hadratul muhtaramin yang kami muliakan, orang-orang tua kita, para alim ulama, para hadirin wal hadirat. Tadi barusan pas lagi diri kita baca marhaban wa bi jahihi ya ilahi marhaban fi jiwarih khaira mag'ad. Kami minta ya Allah demi kemuliaan Nabi, pengennya ntar di sorga dapat kafling yang di sebelahnya Nabi. Ya, nggak tanggung tuh. Bukan lagi minta masukin saya ke sorga, bukan. Sorga gede, sorga luas bertingkat-tingkat. Yang kita minta apa? Fi jiwarih, di sebelahnya Nabi maunya ya Allah. Waduh, ya luar biasa. Minta jangan tanggung, minta langsung sebelahnya Nabi. Kaflingnya kafling terbaik. Ibarat tanah paling mahal tuh. Benar gak? Di semua sorga yang paling mahal yang mana? Yang bersebelahan sama Nabi. Wah, enak banget. Bangun pagi, keluar ngelihat Rasulullah di samping. Ya Allah. Itu gambaran doang, gambaran. Jadi intinya kita minta deket. Minta deket. Nah sekarang kita lagi dalam proses memantaskan diri. Yuk kumpulin, bukan kumpulin duit. Buat beli kafling itu bukan pakai duit. Tapi bi raka'atin fi jawfil laili yuhiha, dengan rakaat-rakaat yang kita lagi jalankan setiap harinya, khususnya salat-salat fardu dan salat tahajud juga. Hadirin rahimakumullah, ini kita ngadain pengajian rutin di sini. Kemarin kata Syekh Ayub bilang ini tanah itu saban pagi ngobrol sesama mereka. Amarra alaiki dzakir, siapa nih tanah yang tadi sempat dilewatin sama orang yang berzikir kepada Allah. Ini tanah di jalan di Gang Haji Deden nih, bebangga diri sama tanah-tanah yang lain yang nggak dilewatin oleh orang-orang yang berzikir. Saya dong nih, saban Senin, tuh orang-orang berzikir pada datang lewatin saya. Membanggakan dirinya. Karena memang itu dituliskan juga oleh Al-Quran, ketika Allah berbicara tentang tanah, bumi, Allah menyebutkan, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Ntar tanah bakal ngelapor kepada Allah apa yang terjadi di atas tanah tersebut. Nah, di rumah Cang Jenal, di sini tanahnya nih ntar bakal ngelapor kepada Allah. Ya Allah, di atas saya nih kalau udah hari Senin aja, pada kumpul banyak, di hari-hari yang lain juga yang tuan rumahnya suka sholat berjamaah, kemudian pada ngaji dan lain sebagainya. Ini satu hal yang kita harus perhatikan, karena orang yang menyebut Allah akan disebut. Allah menyebutkan, uzkuruni adzkurkum. Ingatlah aku, sebut namaku, maka aku akan senantiasa menyebut engkau. Kalau udah disebut-sebut sama Allah, udah enak, udah nikmat insyaallah. Nah, kita kenapa bikin majelis di sini? Tujuannya apa? Majelis diadakan di mana-mana. Apa tujuan? Tujuan utamanya apa? Tujuan utamanya ingin mengenal untuk apa Allah ciptain kita. Pengen tahu hakikat diri kita ini seperti apa. Dengan kita banyak zikir kepada Allah, banyak istighfar. Orang kalau pengen punya sifat tawadhu, banyak-banyak zikir, istighfar khususnya. Sebab setiap kali dia istighfar, dia ingat lagi dosanya. Ada orang yang kagak pernah istighfar, dosanya udah pada lupa dia. Dulu ngapain aja dia lupa. Karena emang kagak pernah istighfar.
Jadi nggak diinget-inget tuh. Nah, selama orang rajin beristighfar, selama itu juga dia bakal ingat. Oh iya tuh dosa gede banget saya bikin tuh. Gimana nasib saya kalau nggak dimaafin sama Allah. Dan yang paling hebat lagi, bahwa dosa-dosa yang kita kerjakan ini ditutup. Ustaz Jamil minggu lalu cerita, bilang, Ustaz Jamil, saya, kita semua pernah bikin dosa kecil maupun besar. Coba masing-masing berpikir, Wahyu berpikir misalnya, dosa gede yang pernah kita lakuin, yang orang nggak tahu. Kan pasti ada ya. Saya pernah tuh bikin itu tuh. Sampai gini hari orang kagak ada yang tahu. Kenapa begitu? Sebab ditutup sama Allah. Allah itu sattarul uyub, maha menutup aib-aib hambanya. Ditutupin biar orang kagak ada yang berpandangan buruk kepada hamba ini. Oh kitanya ngelakuin lagi, ditutupin terus sama Allah. Padahal dia itu maha kuasa, kalau dia mau dia buka aja. Tuh biar lo lihat tuh. Nih kerjaannya dia nih kayak gini. Tapi yang ada sampai hari ini, huwa sattarul uyub. Mungkin boleh jadi bahkan sekalipun keluarga kita bisa jadi bakal enak banget sama kita. Kalau mereka tahu dosa-dosa yang pernah kita lakukan yang besar, yang sampai gini hari kita tuh suka malu sendiri. Ya Allah, kok bisa saya bikin begitu. Namun Allah maha menutupkan aib-aib kita. Masya Allah. Itu luar biasa. Nah nikmat itu hendaknya kita jaga dengan terus beristighfar, minta maaf, ngaku salah, agar dosa-dosa kita senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita memiliki sifat tawadhu, sifat rendah hati, ini kita duduk di sini nih dalam rangka mau mengenal diri kita agar nggak ada kesombongan. Karena sombong itu satu sifat yang kalau ada pada diri manusia, dia akan membakar banyak pahala-pahala yang udah kita kerjakan. Kita bikin pahala bagus, terus kita sombongin lagi, kita pamerin lagi, hilang tuh pahala. Lihat apa kata Allah kepada Nabi Muhammad dalam surat Asy-Syu'ara ayat ke-215. Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Rendahkan sayapmu, wahai Nabi. Allah nyuruh Nabi nih, wahai Muhammad, rendahkan sayapmu. Maksudnya rendah hati. Tawadhu'lah engkau kepada siapa? Liman ittaba'aka minal mu'minin. Kepada orang-orang yang ikut ajaranmu. Jadi nggak boleh kita mengatakan, loh saya kan tapi lebih pintar dari dia. Saya kan lebih, ini Rasulullah maha pintar. Tapi kata Allah, kamu tawadhu Muhammad. Kamu harus rendah hati Muhammad. Kepada siapa ya Allah? Tuh kepada umatmu tuh. Kamu harus tawadhu, rendah hati. Rasulullah yang nggak pernah salah, yang sempurna, yang kebaikannya udah tertinggi, yang derajatnya paling mulia, Allah suruh Muhammad, tawadhu ya, rendah hati ya, kepada tuh umatmu tuh. Lah, ini umatnya nih, pada bikin dosa semua. Nabi gak pernah bikin dosa. Kata Allah, kamu tawadhu sama depan mereka. Rendah hati. Wakhfid janahaka, tutup sayapmu. Jadi kalau burung tuh kalau dia buka sayapnya, itu dalam rangka dia nunjukkan kehebatannya. Nah, kita disuruh tutup. Artinya suruh rendah hati. Kalau kita ngelihat ada orang yang lebih muda dari kita, jangan kita kata-katain. Ya lu baru numbuh kumis saja lu, lagu lu. Jangan, kudunya kata Imam Ghazali, ini orang ya dibanding saya lebih dulu bikin dosa dibanding dia. Mereka nih, di Mahadroh di bawah saya umurnya. Saya kalau lihat mereka harus dalam pandangan, ini lebih muda dari saya, berarti saya lebih dulu bermaksiat dibanding mereka. Nah sekarang ngelihat yang lebih tua. Ana nih kalau ngelihat Wahyu nih, ente udah lahir, udah belajar, apa Ana belum lahir. Gitu, jadi kalau kata Imam Ghazali, ngelihat yang lebih muda
kita harus lihat bahwa kita lebih dulu maksiat dibanding dia. Melihat yang lebih tua, kita kudu lihat bahwa dia lebih dulu ibadah dibanding kita. Sehingga nggak boleh merasa diri lebih baik. Rasulullah disuruh tawadhu, apalagi kita. Nanti di akhirat ada 7 kelompok manusia yang kata Allah, yadhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. Akan mendapatkan naungan perlindungan dari Allah, padahal hari itu udah nggak ada lagi perlindungan. Nah, dari 7 ini yang ke-7 adalah siapa? Rajulun dzakarallaha lailan fafadat ainah. Orang yang kalau malam ingat Allah, zikir, terus dia ketakutan karena dosanya banyak, setetes saja, pernah kita nangis, karena ketakutan, malam itu atau hari itu di hari pengadilan kita dapat perlindungan Allah, karena dia pernah ngeluarin. Pertanyaannya kita pernah nggak? Paling nangis nonton ini, sinetron. Tisu dong, minta tisu dong. Kenapa ente? Filmnya sedih banget. Ya Allah. Film Korea, sampai begitu-begitu. Kenapa itu kok sedih banget? Ya motorannya hilang. Ya. Kenapa sedih tuh? Kakinya keinjak, macam-macam. Kenapa hilang? Kenapa yuk nangis yuk? Habis putus bib, habis putus. Nangis. Urusan kayak begitu nangis, nonton drama nangis, ngeliat film-film yang cengeng-cengeng, sedih dia nangis, air matanya keluar, minta tisu, wah sesegukan banget, barangnya kesayangan hilang, dia nangis, dia putus, dia nangis, tapi tidak sekalipun menangisi dosa-dosanya, ini musibah. Jadi kalau bisa asal udah malam tuh inget-inget aja. Tuh dosa ini, dosa ini. Dosa ini, dosa itu, maksiat ini, maksiat itu. Habis itu istighfar dah. Maafin saya ya Allah, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Yang model begitu, ya yadhilluhumullah. Bakal dapat perlindungan dari Allah. Jadi kita perlu. Nah itu semua membuat kita menjadi tawadhu. Tadi ngelihat yang lebih tua, kita harus hormatin karena dia lebih dulu ibadah, yang lebih muda, kita lebih dulu maksiat dibanding dia. Ada orang kafir, bagaimana kita mandang dia bagaimana? Tetap kita pandang dia, kita nggak tahu akhir hidupnya bagaimana. Jangan-jangan dia mu'alaf, dapat hidayah, nggak ada yang tahu asbabul hidayah. Kita nggak tahu akhir kita bagaimana. Apakah kita bakal meninggal husnul khatimah? Apa kita bisa jadi syuhada? Mudah-mudahan, amin. Biar dosa-dosa kita diampunin, ya. Jadi syuhada, orang yang meninggal dalam membela ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam membela umat Nabi Muhammad di Palestina. Enak meninggal begitu. Ini meninggal belum tahu kayak gimana. Nggak boleh kita berbangga-bangga diri. Kalau mati kita su'ul khatimah, mau ngapain bangga-bangga diri? Akhirnya matinya su'ul khatimah dan tempatnya di neraka, na'udzubillah min dzalik. Nah itu sifat tawadhu harus kita, sifat tawadhu diketahuinya dari mana? Nah, bukan dari duduk yang model kayak begini nih. Asal duduk, nunduk begini. Belum tentu. Boleh jadi apa? Boleh jadi lagi pusing tuh. No, gimana bayarnya tuh utangnya? Belum tentu. Sifat tawadhu itu sifat yang ada di hati. Kadang-kadang muncul dengan cara muliakan orang yang dihadapannya dengan cara duduk seperti ini. Boleh jadi dengan cara dia nggak mau disuruh ke depan. Boleh jadi dengan cara dia nggak mau dikenal orang. Boleh jadi. Itu tidak menjadi patokan utama. Patokan utama adalah sifat itu adanya, sifat tersebut ada di dalam hati. Sifatun qalbiyah. Sifat itu ada di dalam hati. Apa peran utamanya? Menjadikan orang tersebut
tidak merasa lebih baik dari orang lain. Kalau udah merasa lebih baik, ana khairun minhu, fix iblis sudah tuh. Coba tuh, tadi ana sempat cerita sama Cang Jenal. Kemarin ada satu kisah, banyak sebenarnya yang bisa kita sampaikan, tapi satu kisah kemarin tuh ana mau bawain singkat aja. Ada seorang ulama besar. Antum pernah dengar Al-Imam Ahmad Ar-Rifai mungkin ya, Tariqah Ar-Rifaiyah. Ini orang hebat, orang besar yang sejarah mencatat hanya beliaulah satu-satunya manusia ya, dan ini disepakati mutawatir dari saya punya guru Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, itu dapat cerita dari gurunya dapat cerita dari gurunya. Ini orang-orang hebat semua nih. Jadi kalau dilihat sanadnya benar semua udah. Fiqh semua, terpercaya, nggak ada yang dhaif, nggak ada yang lemah. Itu semua menceritakan sampai sanadnya kepada Imam Ahmad Ar-Rifai. Waktu haji beliau datang ke Madinah di hadapan kira-kira puluhan ribu orang yang ada di Madinah saat itu di Masjid Nabawi. Rasulullah mengeluarkan tangannya dari kuburannya untuk dicium oleh Al-Imam Ahmad Ar-Rifai, dan hanya untuk beliau aja kejadian itu. Zaman sebelum beliau nggak ada, zaman setelah beliau nggak ada, sampai gini hari. Hanya Al-Imam Ahmad Ar-Rifai, dan beliau punya satu sifat yaitu tawadhu yang luar biasa. Kalau kata beliau pernah bilang, kalau saya nih menganggap diri saya lebih baik dari satu orang aja, saya pastikan bahwa saya bakal dikumpulkan di akhirat bareng Fir'aun. Saya nih merasa lebih baik, kayaknya bayan gua nih sama si ini, berarti saya udah pasti fix sudah kumpulnya sama Fir'aun. Karena itu sifatnya Fir'aun tuh kayak begitu, merasa diri lebih baik. Nah beliau Imam Ahmad Ar-Rifai punya cucu namanya Syekh Abdul Karim Ar-Rifai. Suatu hari di Damaskus tidak turun hujan lama berbulan-bulan, mau ngadain sholat, namanya sholat apa? Istisqa. Mau ngadain sholat istisqa pagi-pagi, disepakatin waktunya. Nah ini ulama kumpul, kira-kira siapa yang jadi imam ya? Yang kira-kira kalau doa itu diijabah sama Allah siapa ya? Cari, ketemu, udah nggak ada yang lebih pantas dari Syekh Abdul Karim Ar-Rifai. Udah orang yang alim, udah tawadhu, ahli zikir, baik banget sama orang. Udah nggak ada yang lain. Kalau kita mah belum tentu diterima. Padahal ini ulama semua nih. Beliau yang paling pantas memimpin sholat istisqa. Datanglah nih para ulama nih rombongan. Ketemu Syekh, besok kita mau ngadain sholat istisqa. Mudah-mudahan antum berkenan hadir. Kita pengen antum yang pimpin untuk sholatnya dan doanya. Udah pulang deh tuh rombongan. Malam-malam ya beliau tafakur, berpikir, banyak-banyak doa. Datang waktu pagi sholat subuh, beliau nggak datang ke masjid. Nama masjidnya Masjid Jami Al-Umawi. Itu saya sering tuh ke sono. Ngaji sama Syekh Al-Buti juga di situ diantaranya. Di dalam masjid ada kuburannya Nabi Yahya. Dalam masjid itu ada kuburan Nabi Yahya. Satu sof aja tidak kurang dari 200 orang, satu sof. Ditungguin, beliau kagak datang Syekh Abdul Karim. Besok, pagi udah mulai terbit matahari, kagak datang juga. Ya udah dah kita sholat dah ya. Sholat dah yuk, mungkin beliau berhalangan. Nah yang diminta jadi imam adalah Syekh Nizar Al-Khatibi Al-Halabi, namanya begitu. Kebetulan memang imam di masjid tersebut, jadi imam. Malamnya rombongan ulama datang ke Syekh Abdul Karim. Kenapa nggak datang? Mungkin sakit kali, kita jenguk yuk. Begitu. Datang, dia bilang, Syekh tadi pagi kita udah sholat. Kita nungguin antum sebenarnya buat pimpin sholat, buat pimpin doa. Kira-kira antum nggak datang, kenapa tuh? Apa sakit kali? Apa kurang sehat? Apa gimana? Mohon maaf nih kita jadi kurang perhatian sama antum. Apa kita nggak jemput kali? Apa gimana? Oh enggak.
Tadi malam tuh saya tafakur. Akhirnya saya memutuskan malam itu untuk pergi keluar kota Damaskus. Kenapa? Sebab saya takut jangan-jangan selama ini nggak turun hujan di kota ini gara-gara ada saya di kota itu. Jangan-jangan keberadaan saya menjadikan Allah tidak menurunkan hujan dan murka kepada orang-orang yang ada di kota ini karena saya nih, gara-gara satu orang nih yang banyak dosa, yang kotor, yang hina. Makanya saya keluar kota dah. Mudah-mudahan kalau saya nggak ada ntar tuh rahmat turun. Jangan-jangan gara-gara saya tuh rahmat nggak turun. Padahal beliau adalah orang yang paling diakui keutamaan dan keilmuannya. Punya perasaan kayak begitu. Jadi nggak petang-tang petenteng. Nah dia tuh orang kayak begitu tiap malam nangis. Maafin saya ya Allah, saya takut terdapat azab, saya takut nggak bisa ketemu sama Nabi Muhammad, saya takut begini, saya takut begitu. Nah kita usahakan kalau bisa kayak begitu tuh, malam bangun coba baca istighfar sambil ingat dosa-dosa yang kita lakukan. Ingetin aja tuh. Oh dulu waktu itu pernah bikin ini tuh ya Allah. Ingat lagi yang dulunya lagi. Wah lebih parah lagi. Nah, yang kita lakukan. Ya, itu kita ingat-ingat sambil istighfar sampai keluar air mata. Jadi itu air mata yang berharga tuh.